Hai guys, jumpa lagi nih sama Ayo Jalan. Kali ini sama gue Aryo. Nah, gue tuh kali ini mau nginep di Hotel Bintang 5 yang berada di pusat Jakarta. Lokasinya tuh ada di Mega Kuningan. Nah, mau tahu gue nginep di mana? Yuk, check it out. Tadi pas masuk kita dicek dulu barang-barangnya gitu. Habis itu kita tadi disuruh, gue udah ke apa namanya reception. Kemudian di sini disuruh isi self assessment COVID-19. Nah itu di scan aja, scan barcode gitu. Nah ini diisi dulu, nanti baru kita balik lagi ke sana gitu. Udah namanya. Ya, sudah. Saya lengkapi data-data Bapak Ibu ya. Nah, pas tadi gue check in, tuh gue dikasih nih kartunya tuh di dalam satu amplop begini. Nah, ini udah disanitasi dengan baik. Terus juga gue kali ini nginepnya di lantai 8, kamar 820. Nah, di sini juga tersedia apa namanya untuk wifi-nya. Terus ini ada check-in-nya jam berapa, check-out-nya jam berapa. Tapi ini mungkin tentatif ya. Nih gue jam 1 udah bisa masuk ke kamar. Sedangkan di sini tulisannya jam 3 gitu. Nah, setelah gue masuk ke dalam kamarnya, nah gue ini harus masukin kuncinya dulu ke sini. By the way ya, ini hotelnya kayaknya udah cukup lama, kayak udah sekitar 15 tahun kayaknya ada ya. 15 apa 20 tahun gitu. Nah, begitu kita masuk ke dalam kamarnya, di sini tuh ada emergency exit plan. Nah, kemudian di sini juga ada master apa namanya nih? Bukan master, ini untuk lampu ini. Oh, ini untuk lampu yang di atas gitu. Nah, kemudian nih setelah kita masuk, di depannya nih langsung ada kayak meja beserta lampu. Nah, ini dikasih aqua nih, mineral water, ada 2. Mungkin kita bisa minta lagi kali ya. Kemudian di bawahnya nih langsung ada lemari es beserta minibar. Nah, ini ada kopi, teh, dan lain-lain. Terus ada teko pemanas. Terus ini ada gelas-gelas, cangkir yang udah disanitasi dengan baik. Gitu. Jadi jangan khawatir nih untuk nginep di Ritz-Carlton Mega Kuningan karena semuanya sudah disanitasi dengan baik. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada lemari es. Nah, karena tadi gue nggak pakai deposit, jadi lemari esnya kosong. Nah, tadi kan bawahnya nih ada minibar, kemudian juga ada lemari es. Nah, di atasnya dikasih lampu sama cermin yang cukup setengah badan ya, setengah badan. Dan di pojok sini juga ada stop kontak. Tuh. Terus dikasih aqua ya, mineral water seperti tadi yang gue bilang. Kemudian di belakang gue ini langsung ada pintu lagi. Nih, mau tahu kemana? Nah, kita buka ya. Nah, ini tuh di tempat wardrobe-nya. Jadi itu tempat kita untuk naro-naro baju,
naro-naro tas, koper gitu. Nah, di sini juga disediain meja setrikaan, terus setrikaannya. Kemudian di sini juga disediakan cermin full body untuk ngaca-ngaca. By the way, ini sampai ke ruang wardrobe ini semuanya udah full apa ya? Apa namanya? Karpet. Udah full karpet lah. Kemudian di sebelahnya lagi, di sini ada safe deposit box untuk naruh barang-barang penting. Terus juga di sini ada, oh ini ada hair dryer nih guys. Udah disanitasi dengan baik tuh. Jadi udah jangan khawatir. Ini karena hotelnya bintang 5 kali ya, jadi semuanya disediakan dengan baik. Nah, ini untuk sepatu dan laundry nih. Ini untuk sepatu. Kemudian setelah dari ruangan wardrobe ini, langsung connecting ke mana ya? Ini kita buka ya. Jadi sini tuh kayak nyambung-nyambung gitu. Nah, ini nyambung ke kamar mandi. Wow, kamar mandinya luas banget nih guys. Nah, pas masuk ini langsung di sebelah kanan ini ada shower room. Terus di sebelah kirinya juga ada toilet. Nah, ini ada telepon juga nih. Ada telepon, ada tisu, terus juga tempat apa namanya untuk ceboknya ini udah include di sininya, ada bidetnya nih itu. Terus kemudian di sebelah toiletnya ini ada wastafelnya 2 nih. Ada 2 wastafel di sini. Mungkin untuk pasangan ya, untuk pasangan, jadi nggak berebutan. Dan juga ini kamar mandinya besar sekali, jadi apa ya? Ya untuk mengisi tempat juga kali ya, gitu. Kemudian di sebelah sini ada tuh amenity kit, ada sikat gigi, sabun, sampo, terus ini ada apa nih? Lotion, ada lotion. Terus sebelahnya lagi ada tisu. Kemudian di sini terdapat cermin yang cukup besar banget nih. Nah, ini ada cerminnya cukup besar beserta lampu kecil di sebelah kanan dan kirinya. Kita juga dikasih cermin yang cukup besar, yang cukup lah nih untuk tuh, untuk melihat jerawat-jerawat, untuk make up. Nah, ini bisa nyala juga nih. Tuh. Di sini juga ada stop kontak, mungkin untuk hair dryer tadi ya. Terus juga di sini harusnya ada handuk untuk handuk muka kali ya, apa handuk tangan. Terus di sini juga kesetnya unik nih. Jadi kesetnya tuh kayaknya udah kok sakit juga bolong. Nah, ini kalau kesetnya ini unik karena bentuknya nih udah kayak bentuk keset gitu loh. Biasanya kan kayak handuk biasa ya. Nah, terus sebelah sini tuh ada bathtub. Ada bathtub. Ini gue coba naik ya. Nah, ini bisa jadi tempat OOTD juga nih. Tempat foto-foto untuk Instagram tuh. Kita naik sini. Nah, ini tuh bathtubnya tuh terdapat apa namanya? Ada kerannya dan juga ada showernya nih. Udah termasuk shower. Dan tentunya juga bisa panas dingin gitu. Nah, ini kebetulan kita dapat di lantai 8, kamar 820. View-nya tuh langsung ke kolam renang. Nah, itu bisa dilihat. Ada yang berenang. Wow. Dan juga di sini juga disediain rak nih untuk gantung-gantung. Terus juga ada handuk, ada 1 handuk. Kemudian ada yang unik nih dari kamar mandi ini. Tahu nggak apa? Nggak tahu. Ini bisa ditutup nih guys. Lihat ya. Tuh. Jadi kita bisa mandi apa namanya lebih private lagi nih. Nah, ini secara elektrik loh guys. Karena ini apa namanya mungkin udah karena ini bintang 5, jadi mungkin dibikin spesial ya. Biasanya kan cuman kerai yang kita keret-keret sendiri. Setelah tadi kita lihat dari bathtubnya, kita berlanjut ke sebelah sini nih ada shower room. Nah, di shower room ini juga kita dikasih handuk lagi, handuk untuk mandi. Kemudian dikasih pegangan nih, grab bar, mungkin untuk yang orang tua juga udah cocok nih. Jadi di sini nggak akan takut kepleset. Terus juga di sini ada sampo, conditioner, dan shower gel gitu. Dan di sini juga ada apa namanya shower yang hand shower dan juga yang nempel di tembok nih. Tapi modelnya lama ya, mungkin karena ini juga hotelnya juga udah tipe lama. Dan pastinya juga ini bisa panas dingin. Nah, setelah tadi dari kamar mandinya, kita beralih ke ruangan yang paling besar, yaitu ruangan tidur. Sebelum kita beralih ke ruangan tempat tidur, nah
Nah, di sini tuh terdapat meja kerja yang cukup besar. Nah, ini meja kerjanya lucu ya, kayak di kantor-kantor. Jadi ini kayak ada direkturnya, ada karyawannya nih, misalnya lagi kayak mau interview gitu. Karyawan apa jongos? Hah? Saya jongos aja. Nah, sebelum kita bedah sebelah sana, ini dikasih view yang cukup lebar di sini ke kolam renang lagi ya. Tuh, sama kayak tadi. By the way, ini kolam renangnya selama COVID ini dia operasinya tuh tadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore aja gitu. Dan dibatasin maksimal 25 kapasitas aja gitu. Kemudian kita beralih ke meja kerjanya, ada apa aja sih? Nah, di sini tuh tentunya ada kursi ya. Ini udah nyaman banget nih. Kemudian di sebelah kursi ini ada meja lagi nih, meja kecil, mungkin untuk naro untuk naro laptop atau naro barang-barang yang lain. Dan di sini juga disediain stop kontak, ada 2. Ada stop kontaknya 2. Kemudian di sini ada laci. Nah, ini lacinya kosong sih. Oh ya, ini arah kiblatnya dari sebelah sini, ini untuk yang muslim. Jadi kalau mau sholat bisa dari sini. Terus sebelah sini juga ada telepon untuk karena Hah? Iya. Ini ada telepon. Teleponnya model lama banget nih, kayak di telenovela. Ada beginiannya. Telenovela. Ada kutilnya loh. Kayak itu ulet bulu. Nah, kemudian setelah dari ruangan kerjanya nih, bukan ruangan sih, meja kerjanya, kita beralih ke tempat tidurnya. Nah, ini tempat tidurnya cukup luas ya, karena ukurannya king. Tuh. Luas banget, ini mungkin bisa berempat sih, bukan bertiga lagi, mungkin bisa berempat ataupun yang kurus-kurus kayak gue bisa berlima kayaknya. Kemudian kita di tempat tidurnya ini dikasih 2 bantal yang lebar-lebar nih. Kemudian ada mohon maaf, ada 4. Ada 4, 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Nah, ini ada 4. Kemudian di sini juga ada lampu. Nah, ini ada stop kontak nih. Jadi kalau masing-masing mau sebelum tidur, mau main HP sambil ngecas bisa nih. Nah, ini juga ada colokan USB nih guys. Jadi ada 2 juga. Kemudian di sini ada pengaturan nih. Mungkin ini kayak Google Home ya. Google Home zaman dulu 15 tahun yang lalu ya kayak gini gitu. Jadi ini untuk ngatur macem-macem lah tuh, untuk entrance, terus sitting, desk dan lain-lain. Alarm juga bisa ya guys. Terus di sini juga ada laci. Kosong ya lacinya ya. Kita beralih ke bagian depannya dulu deh. Bagian depannya ini ada TV nih. TV-nya nih kayaknya TV tipe lama, mungkin sekitaran, tapi udah LCD ya, udah LCD pastinya, dan udah ada TV kabelnya juga. Ini ukurannya sekitar 40 inch kurang lebih. Kemudian di sini juga ada banyak laci juga nih. Astagfirullah. Ini gue nggak tahu lacinya apa. Oh, lacinya gitu. Nah, itu tuh. Kosong ya, semua kosong. Ini kosong juga. Ini kosong juga. Oke. Nah, tadi termasuk sama tempat tidurnya, ruangan tidurnya juga ini udah full karpet semua ya. Jadi itu yang ruangan full karpetnya itu adalah ruangan tidur. Sama tadi ruangan wardrobe untuk ganti baju. Nah, setelah dari tadi dari tadi sih. Setelah tadi dari TV-nya ini, kemudian di sini tuh ada sofa nih, guys. Sofa yang cukup besar. Ini mungkin tuh bisa duduk, leyeh-leyeh. Mungkin ini bisa jadi tempat tidur juga ya, guys. Mungkin yang kalian bersama teman-temannya, teman-teman kalian, ataupun keluarga mungkin, jadi nggak mau pisah ruangan, bisa juga nih. Terus juga di sini dikasih meja yang cukup besar, mungkin bisa untuk makan. Terus di sini di kanan kiri gue ada lampu. Oh ya, by the way di sini AC-nya AC apa sih? Nah, di sini tuh AC-nya tuh AC sentral nih guys. Sama seperti hotel yang kemarin pernah gue review di Bogor. Ini sama banget ya, ada. Nah ini untuk kontrolernya ada di sebelah sini. Terus lubangnya juga ada macam-macam, nih ada di atas kaca tadi. Terus ada di atas sini juga nih guys. Tuh. Nah, oh ya by the way ini tipe yang non-smoking room. Jadi kalau misalkan ada
smoking kita dikenai denda gitu. Nah setelah itu sebelah apa nih? Sebelah kanan tempat tidur ya. Nah ini ada telepon. Dan teleponnya udah ada ininya nih, ada kabelnya. Kemudian oh nih dikasih ini apa ya? Dikasih apa nih namanya? Satu pouch untuk care kit. Oh ya, dikasih care kit. Nah, ini ada sanitizer, ada maskernya ada 1 atau 2 kayaknya. Kemudian ini ada tisu antibakteri, dikasih 2. Gitu. Ini Masker gitu. Maskernya 1 apa 2 nggak tahu deh. Nah, kemudian di sini juga ada Your Sanctuary. Ya, ini mungkin kayak greetings card gitu aja kali ya. Ini dari Ritz-Carlton. Nah, di sini tuh udah menerapkan semuanya tuh digital. Jadi udah nggak ada buku menu maupun buku untuk directory. Nah, ini digantinya tuh dengan QR code seperti ini. Terus di bawahnya juga ada laci nih untuk menyimpan segala macam rupa. Di sini juga ada laci. Oh, dikasih sajadah nih guys. Nah, disuruh sholat nih. Tuh, disuruh sholat. Kemudian apalagi ya? Oh sayangnya di sini nggak ada colokan nih, nggak ada stop kontak. Jadi stop kontaknya hanya di sebelah kiri tempat tidur saja. Setelah dari kamar ini, nanti gue akan menjelaskan public area yang ada di Ritz-Carlton Mega Kuningan ini. Ada apa aja sih, terus seperti apa aja, dan peraturannya seperti apa aja sih selama COVID-19 ini. Yuk check it out. Nah kali ini gue lagi berenang nih di kolam berenangnya. Dari ukuran kolam berenangnya sih sendiri itu cukup luas ya. Nah terus di sini tuh katanya tuh sudah menerapkan pembatasan yaitu 25 orang untuk maksimumnya gitu. Tapi yang gue lihat ini kayaknya lebih dari 25 orang gitu. Nah mau tahu gimana keadaannya? Ini gue kasih ya videonya ya.
tadi kan kalian udah lihat videonya ya. Nah, jadi itu untuk kelebihannya sendiri di Ritz-Carlton ini tuh untuk social distancingnya dan kebersihannya itu udah menerapkan banget nih. Jadi kalian nggak perlu takut untuk kesini karena tuh waktu kita masuk kita udah di scan suhu tubuhnya, kemudian menggunakan sanitizer. Nah, selanjutnya juga tas kita tuh dimasukin ke dalam mesin X-ray nih. Jadi untuk antisipasi kita tamu-tamu untuk tidak membawa barang-barang yang terlarang gitu. Kemudian juga untuk sistem check-in-nya juga berbeda nih karena kita mengisi satu form yang dari QR code-nya itu yang ada di videonya. Kemudian kelebihannya sendiri itu kamarnya cukup besar ya yang ada di video. Nah, selain itu juga bathtub-nya luar biasa bagus karena view-nya langsung karena gue menghadapnya ke swimming pool, jadi langsung ke swimming pool dan ke gedung-gedung sekitarnya juga. Selain itu, kelebihan lainnya jendelanya cukup besar dan channelnya variatif sih untuk channel TV-nya. Selanjutnya untuk breakfast-nya sendiri, sebenarnya dia variatif tipe makanannya. Mungkin nggak variatif kalau misalnya nggak ada COVID ya, nggak ada pandemi ya. Cuman untuk rasanya ya so-so lah. Selain itu karena gue tipe kamarnya tuh mendapatkan yang di pojok, nah ini sangat hening sekali nih. Jadi untuk kalian sekedar staycation maupun untuk berlibur di dalam kota Jakarta ini aja ini udah cukup bagus banget nih karena ini juga selain itu juga ini jauh dari jalan raya besar ya gitu. Jadi juga view-nya juga sangat memanjakan mata karena gue tuh mendapatkan view yang ke kolam berenang ini gitu. Kemudian selanjutnya tuh staffnya tuh ramah-ramah banget, sangat careful banget. Nah, gue kan tadi awalnya tuh nggak ada ini ya, nggak ada bathrobe ini. Nah, ini langsung dianterin. Kemudian juga air mineral juga bisa nambah. Kemudian juga di sini semuanya tuh untuk barang-barang yang kita kita pergunakan tuh udah disanitasi dengan baik gitu. Jadi semuanya tuh udah tersegel, udah pokoknya udah dibungkus-bungkus dengan bagus lah gitu. Jadi kita nggak perlu takut untuk nginep di hotel ini. Nah, untuk selanjutnya nih kelebihannya tuh ada di pas kita check in, nah itu sofanya tuh sangat banyak banget, jadi nggak akan takut untuk nggak kebagian tempat duduk nih. Nah, biasanya kan di hotel-hotel lain kan juga walaupun bintang 5 itu tempat duduknya terbatas ya. Nah, selain itu juga untuk waiting untuk check-in-nya itu cukup cepat nih. Jadi karena gue langsung antri dan gue langsung diserahkan kuncinya itu paling nggak ada 20 menit lah, nggak ada setengah jam gitu. Jadi gue udah bisa masuk kamar. Oh ya, untuk selanjutnya untuk liftnya ini banyak banget nih guys. Jadi kalian tuh nggak perlu nunggu lama. Dan kemudian nih misalkan kita dari lantai 8 nih ke lobby, itu sangat cepet banget. Jadi kayak cuma 2 detik atau 3 detik itu udah sampai gitu. Jadi walaupun nih hotelnya hotel tipe lama, tapi semua kualitasnya itu semua yang ada di sini tuh berkualitas gitu loh gitu. Jadi semuanya terawat dengan baik dan semuanya juga bekerja dengan baik. Nah, untuk kekurangannya nih sebenarnya tuh ini udah bukan dari sistem pelayanannya sih. Jadi waktu gue berenang itu gue tuh mau ke toilet. Nah, itu sangat jauh banget. Jadi untuk sekedar ganti baju ataupun buang air itu sangat jauh banget nih dari kolam renang ke toiletnya. Nah, biasanya kan dalam satu area ya kan gitu. Kemudian juga untuk ini mungkin juga karena lagi pandemi ya. Jadi karena lagi di pandemi gini, gue kan requestnya kan yang high floor kan, yang di lantai yang tertinggi. Nah, ini tidak dapat dipenuhi karena kita tuh dikumpulkan di dalam satu lantai, jadi ya begitulah, nggak bisa high floor untuk sementara. Nah, untuk depositnya sendiri nih, kan gue belum membahas ya. Mungkin tadi gue udah pernah bahas waktu di video. Nah, sebenarnya kita tuh bisa memilih nih, bisa untuk open deposit ataupun tidak open deposit gitu. Nah, karena gue nggak pilih open deposit, jadi gue tuh mendapatkan kulkasnya dalam keadaan kosong, tapi so far sih nggak ada kekurangan sama sekali gitu. Jadi untuk kalian nggak perlu ragu dan nggak perlu mikir-mikir 2 kali untuk nginep di sini nih, karena harganya lagi affordable.
kemudian kebersihannya juga terjamin, terus social distancing juga terjamin, terus fasilitasnya juga lengkap, semuanya juga buka, kecuali mungkin spa buka nggak ya? Buka, oh ya, spanya juga buka nih guys. Jadi ada spa, ada kolam renang, ada gym, semuanya buka. Nah itu ada di video yang tadi ya gitu. Jadi cukup sekian nih dari Ayo Jalan. Mungkin ada kekurangan ataupun ada masukan. Nah jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!